Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Fadilan Nur Alivia, absen 16. Dan saya Andra Maulia Fatimah Zahra, absen 8. Saya Cherry Sulfasa Brenda, absen 15. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai teks cerpen. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari teks cerita pendek. Teks cerita pendek atau cerpen adalah sebuah teks yang berisi cerita fiktif atau hayalan yang ceritanya relatif singkat dan pendek. Cerita pendek memusatkan ceritanya pada satu konflik dan tokohnya. Cerita pendek memuat dari 1.600 sampai 10.000 kata di dalamnya. Berikutnya ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri teks cerita pendek. Yang pertama, tulisannya singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, menceritakan tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Yang ketiga, masalah atau konflik yang diperlihatkan hanya masalah utamanya saja. Yang keempat, penokohannya sederhana dan tidak terlalu mendalam. Yang kelima, memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca. Yang keenam, tokoh dalam cerpen mengalami konflik sampai menemukan solusinya. Berikutnya adalah fungsi dari teks cerita pendek. Fungsi dari teks cerita pendek ada dua. Yang pertama, fungsi rekreatif, dan yang kedua, fungsi didaktif. Fungsi rekreatif berfungsi untuk menghibur para pembaca, sedangkan fungsi didaktif berfungsi untuk memberi pembelajaran bagi pembaca melewati amanat. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam teks cerpen. Dalam teks cerpen terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur intrinsik ada 6, yaitu satu tema. Tema adalah suatu pokok masalah yang mendasari cerita. Pembaca harus menyimpulkan terlebih dahulu untuk menentukan tema. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian kejadian atau peristiwa dalam cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang pertama, alur maju. Alur maju ialah rangkaian kejadian yang dimulai dari bagian awal atau perkenalan hingga bagian akhir. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur ialah rangkaian kejadian yang dimulai dari bagian akhir terlebih dahulu. Yang ketiga, alur campuran. Alur campuran ialah rangkaian cerita yang merupakan kombinasi dari cerita masa lalu dan masa kini. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang atau pelaku yang membawa cerita. Tokoh dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Sedangkan penokohan adalah watak atau karakter dari seorang tokoh atau pelaku. Penokohan dibagi menjadi 3, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Yang keempat, latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat ialah latar yang berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa dalam cerpen. Latar waktu. Latar waktu ialah waktu kapan terjadinya peristiwa dalam cerpen. Yang ketiga, latar suasana, yaitu menggambarkan suasana dalam cerpen. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara berpikir atau cara pandang seorang penulis terhadap ceritanya. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung dalam ceritanya. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata ganti aku, diriku, atau saya. Dan yang kedua, sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang tidak terlibat langsung dalam ceritanya. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata ganti dia, mereka, ataupun nama tokoh. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh seorang penulis kepada pembacanya agar pembacanya mau melakukan sesuatu. Untuk selanjutnya akan disajikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua unsur ekstrinsik. Pertama, latar belakang masyarakat. Pengaruh latar belakang masyarakat pada pembuatan cerpen berkaitan dengan kondisi politik, ideologi negara, kondisi sosial, dan kondisi perekonomian masyarakat. Kedua, latar belakang seorang pengarang. Latar belakang pengarang terdiri dari biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, serta aliran sastra yang diikuti pengarang. Selanjutnya, struktur cerita pendek. Pertama, orientasi.
Orientasi adalah paragraf yang berisi pengenalan cerita, latar, suasana, dan tokoh dalam cerpen. 2. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah serangkaian peristiwa atau kejadian dalam cerpen sebelum tokoh mengalami atau menghadapi konflik, permasalahan dalam cerpen. 3. Komplikasi. Komplikasi adalah paragraf yang berisi tentang penggambaran dan penjelasan penulis tentang konflik yang dialami oleh tokoh. 4. Resolusi. Resolusi adalah paragraf yang berisi penyelesaian konflik yang dialami oleh tokoh. Resolusi ini merupakan cara pengarang mengakhiri ceritanya. Sekian penjelasan materi dari kita. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.